Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching supervisi akademik. Saya, Ririn Astriani, SPDGR, dan rekan saya Frida Nurjayanti, SPD. dan rekan saya, Mary Destina, Ekstemora, SPD. kami akan melakukan kegiatan sebagai observer, coach, dan coachee secara bergantian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Frida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat dalam keadaan baik. Ibu Frida gimana? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praobservasi, supervisi ya Ibu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, dan jadi ada beberapa hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ririn. Yang pertama yaitu kita mendiskusikan bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana coach dan coachee itu nanti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu telah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga yaitu bagaimana coachee tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan yang telah Ibu berikan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Oke. Jadi Bu Frida, insya Allah dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adanya mindfulness atau kehadiran penuh dari saya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan yang berbobot, kemudian ada juga mendengarkan secara aktif dari apa permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Iya, baik sekali Ibu ya. Jadi mindfulness ya Ibu ya, lebih kita mendengarkan aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana atau kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Ibu pada saat kegiatan coaching nanti. Jadi pada coaching kali ini yang lebih spesifik saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dulu dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coachee, kemudian dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachee ini bisa menemukan sendiri, meningkatkan kompetensinya sehingga dapat menemukan jalan untuk penyelesaian masalah dari apa yang sedang dia hadapi. Oke, baik sekali Ibu ya. Kemudian saya ingin menanyakan kira-kira Bu, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan atau yang Ibu inginkan? Indikatornya adalah ketika coachee itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia ceritakan, kemudian juga dia merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan sayanya juga bisa mampu merasakan emosi dari coachee sehingga endingnya dia menyadari potensinya itu masih bisa dilakukan. Baik sekali Ibu, jadi luar biasa. Jadi udah siap ini Bu Ririn? Oke, kita lihat nanti ya. Nah, sekarang saya ingin tanyakan kapan nih kira-kira aksinya nih pengen diterapkan? Kalau tidak ada halangan, saya sudah berjanjian sama coach saya, insya Allah sore ini. Oh iya, baik sekali. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik, kemudian menemukan solusi. Jadi ingin menemukan solusi sama langkah-langkah permasalahan yang terjadi pada coach Ibu ya. Jadi akhirnya kita selesaikan diskusi hari ini ya Ibu ya. Jadi untuk observasi kita selesaikan, dan nanti saya ingin melihat dulu bagaimana Ibu melakukan coaching pada coach Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu Ririn atas kesempatannya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ibu, Oke, jadi alhamdulillah saya juga baik, Bu Mary. Nah, jadi di kesempatan kita hari ini kita sudah janjian ya Bu. Nah, syukurnya nggak ada halangan berarti. Apa yang mau kita obrolin?
masalah nih di dalam kelas, Bu. Saya bingung. Kenapa ya? Saya sudah merasa kalau saya itu menerapkan metode pembelajaran yang menarik dengan slide-slide media pembelajaran yang menarik. Kemudian juga saya sudah memberikan reward kepada setiap kelompok-kelompok siswa yang tampil seperti itu, Bu. Tapi kenapa ya masih aja siswa sekitar 45 siswa gitu, Bu, yang juga aktif di dalam kelas. Ya. Ada berapa seluruh siswa dalam kelas ini? 34, Bu. 34 dan kemudian 45 ya. Pembelajaran apa saja yang selama ini sudah dilakukan? Saya sudah menerapkan metode tanya jawab. Saya juga sudah menggunakan media pembelajaran, Bu, yang menarik seperti yang saya bilang tadi. Saya sudah menerapkan puisi seperti itu, Bu. Tapi Padahal pembelajarannya sudah divariasikan ya, media, metode juga, tapi mereka masih ada. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari posisi ideal 1 sampai 10 saat ini, kondisi pembelajaran di kelas itu masih beda-beda. sepertinya Baik. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan siswa tidak aktif dalam kelas? nah itu, Bu, yang masih saya bingung sampai saat ini dan dengan saya perbincangkan. Kalau versi Bu Mary, menurut Bu Mary, siswa aktif di kelas itu siswa yang seperti apa? Siswa yang aktif itu ketika kita bertanya seperti itu, Bu, ada respon, Bu, ada umpan balik kayak gitu. Kemudian kalau ada interaksi antara teman yang satu dengan teman yang lain seperti itu, Bu. Kalau misalnya ada nggak Bu Mary itu menemukan ada siswa yang ketika belajar dia tidur, tapi ketika dia ditanya dia bisa menjawab pertanyaan. Ada sih, Bu, yang seperti itu. Ada ya. Ada. Artinya ini salah satu pro nih mungkin yang akan kita bahas berikutnya. Selanjutnya dari berbagai metode dan model pembelajaran yang Bu Mary lakukan, dari apa yang sudah Ibu Mary dapatkan, pelajari, masih adakah metode pembelajaran yang atau metode-metode yang belum Ibu coba lakukan? Nah itu, Bu, saya itu ingin sekali menerapkan. Memang sih selama ini saya merasa saya sudah menerapkan metode berdiferensiasi. Hanya saja, Bu, kurang terukur seperti itu, Bu. Jadi berdiferensiasinya itu saya lakukan tanpa melaksanakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran seperti itu, Bu. Saya baru ingat ini, Bu. Nah perlunya asesmen diagnostik tadi. Ya, betul sekali. Jadi salah satunya itu ya, karena memang tidak semua anak yang diam itu berarti tidak mengerti, tidak semua anak yang aktif itu berarti sudah paham semua, tapi memang dia sudah berani menjawab, tapi belum tentu dia dapat kita ukur tingkat pemahamannya gitu ya, Bu. Jadi kira-kira dalam melaksanakan asesmen diagnostik ini kapan akan Ibu lakukan? Besok kebetulan besok saya akan mengajar di kelas. Nah, dalam melaksanakannya apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkannya? Ya, saya terlebih dahulu minta bantuan dari guru BK. Siapa tahu beliau memiliki angket asesmen diagnostik seperti itu, Bu. Dan juga saya ingin mencari tahu juga dengan beliau. Biasanya kan guru BK itu punya data-data gitu, Bu, gaya dengan belajar siswa seperti itu, Bu. Dan juga mungkin saya butuh bantuan wali kelas, Bu, karena saya kan guru matematika gitu. Jadi mungkin dengan bantuan wali kelas tadi saya bisa tertolong gitu. Nah, betul sekali, sehingga sudah ada data-data pendukung ya, Bu, ya, sebelum melakukan asesmen diagnostik. Oke, yang terakhir nih, dari apa yang akan Ibu lakukan besok, nah, komitmen Ibu ke depan, kira-kira kekuatan komitmen ke depan itu seperti apa? Ya, jadi sebelumnya, Bu, saya berterima kasih banyak kepada Bu Ririn. Pikiran saya itu dibukakan ya, Bu, untuk mencoba tadi asesmen diagnostik tadi. Nah, jadi saya berkomitmen agar pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari itu tidak monoton seperti itu, tidak homogen gitu ya. Saya bisa menerapkan asesmen diagnostik di setiap pembelajaran berikutnya yang saya lakukan. Mudah-mudahan
sasaran dalam menyampaikan pembelajaran dengan variasi, diferensiasi, konsep produk dan seterusnya. Semangat Bu Mary luar biasa, sudah bisa mencari solusi sendiri dan tinggal istiqomah ya ke depan untuk mempraktekannya. Semoga selalu menjadi guru yang inspiratif dan solutif ya Bu Mary. Sukses dalam pelaksanaannya. Selamat sore Bu Mary. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu Ririn? Alhamdulillah baik Bu Frida. Iya, jadi Ibu Ririn tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik ya Ibu ya. Alhamdulillah lancar. Oh iya Bu Ririn, jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih sama Bu Ririn nih. Jadi yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dalam melakukan proses coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian perkembangan yang diinginkan? Oke, jadi tadi saya berusaha untuk melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur kita, yaitu menyampaikan tujuan dari percakapan yang coba saya lakukan dengan coaching. Kemudian yang kedua, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan pengambilan tanggung jawab dari apa yang akan dilakukan oleh coach saya. Selain itu juga saya berusaha melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu berusaha mendengarkan aktif dari setiap permasalahan yang disampaikan oleh coach saya dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang itu dapat menuntun coach saya untuk menemukan solusinya sendiri. Oke, baik sekali Ibu Ririnnya. Jadi benar-benar Ibu telah mencapai indikator pencapaian yang Ibu inginkan ya Bu ya. Kemudian saya akan memberikan sebuah catatan jadi dari hasil observasi ini. Yang pertama adalah proses coaching tadi sangat berjalan dengan baik. Ibu telah memberikan coaching dengan sangat baik dengan menggunakan alur tirta. Kemudian juga Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang kepada Ibu Mary tadi, kepada coach Ibu dengan sangat baik, dan tahapan-tahapan tirtanya sudah sangat sesuai. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching tadi dengan yang sangat baik ya Ibu ya. Nah, jadi pertanyaan terakhir saya Ibu, nah jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Ibu telah melakukan tahap coaching tadi yang barusan Ibu lakukan? Jadi kompetensi apa? Kalau dari yang saya pikirkan, coaching ini adalah pengalaman ya basisnya. Jadi mungkin dengan saya berusaha seling latihan untuk meng-coaching rekan-rekan sejawat maupun siswa dan sebagainya akan membuat saya terbiasa untuk mendorong mereka menemukan solusi-solusi dengan meningkatkan kompetensi yang mereka miliki seperti itu, dan tentu saja menambah referensi. Jadi selain menambah frekuensi kegiatan coaching, juga menambah referensi sehingga mungkin ada hal-hal inspiratif yang bisa didiskusikan dengan coach. Oh iya, benar sekali Bu. Jadi semakin kita terbiasa untuk melakukan proses coaching, jadi kita juga akan semakin paham dengan alurnya Bu. Jadi tidak lagi kita harus memikirkan apalagi tahapan, tapi nanti akan Ibu terbiasa sendiri. Benar sekali. Jadi Ibu akan jadi coach yang hebat nanti Ibu ya. Jadi semoga kedepannya Ibu bisa menjadi coach yang hebat untuk coach Ibu, dan kedepannya kita bisa kembali lagi sama-sama lagi untuk kita melakukan observasi kembali atau supervisi kembali. Terima kasih Ibu Riri atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.